Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ini dalam rangka mengkaji syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesempatan semacam ini senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah azakumullah. Pada pertemuan kita kali ini akan kita lanjutkan kajian kitab Ushulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Insyaallah ta'ala kita akan memulai mengkaji hadis yang ke-73. Wa rawa al-Imam Ahmad wa Muslim hadis Al-Imam Ahmad wa Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa haffatuhum al-malaikatu wa dhakarahum Allah fi man 'indahu wa man batta'a bihi kama lahu lam yusbihi nasabu."
Jika ada kelompok kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajari kitab Allah di antara mereka, maka akan turun kepada mereka ketentraman hati. Mereka akan diliputi rahmat Allah dan bahkan para malaikat meliputi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut kaum itu dengan sebutan yang baik di hadapan makhluk yang ada di sini. Sebarang siapa yang amalannya lambat dan jelek, maka tidak bisa dipercepat atau diperbaiki oleh nasabnya. Hadis ini Allah memuat banyak sekali pelajaran dan faedah yang pertama, tentang keutamaan mempelajari ilmu syariat, ilmu agama. Yang dimaksud dengan ilmu agama atau ilmu syariat ialah ilmu tentang Al-Quran wa Sunnah dan penjelasan para ulama tentangnya. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu itu akan dapat keutamaan yang cukup besar. Di antaranya, nazarat alaihi mustaqim. Orang yang tekun mempelajari ilmu agama, ilmu Al-Quran wa Sunnah, dan penjelasan para ulama tentangnya, akan mendapatkan as-sakinah, ketentraman jiwa, ketenangan hati. Nah, baru membaca Al-Quran saja, belum mempelajari maknanya dan kandungan isinya, itu hati seseorang yang asalnya gundah gulana, yang asalnya resah gelisah, yang asalnya pikirannya kemana-mana, itu berubah menjadi apa ya? Ketenangan, as-sakinah, tentram, tenang. Apalagi dia memahami maknanya, kemudian juga mempelajari kandungan isinya, yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya hanya sebatas membaca Al-Quran, kemudian bisa mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala
dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati semakin tenang. Tidak ada ilmu selain Al-Quran wa Sunnah. Al-Qam salaful ummah yang membuat ketenangan hati melebihi ketenangan yang didapatkan oleh orang yang pelajari ilmu agama, ilmu Al-Quran wa Sunnah. Al-Qam salaful ummah. Para pelajar ilmu politik, ya, tambah lama tambah resah. Ya, nah. Karena ternyata ilmu itu malah bikin orang semakin abai, tidak memiliki pendirian yang besar, karena selalu berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Ilmu akuntansi, setiap hari ngitung duit, nggak ada duitnya, ya kan? Ngitung duit, nggak ada duitnya ya, ilmu akuntansi. Nah, detek saldo, macam ujian, pemasukan, ini macam harus itu yang didapatkan kepenatan lama-lama jenuh. Ini mohon maaf, jangan salah paham, bukan berarti belajar ilmu-ilmu yang lain tidak boleh, tidak. Tapi tingkat sakinah, ketenangan yang didapat ketika belajar agama, maksudnya agama di sini ya belajar ilmu Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaful ummah, memiliki tingkat ketenangan yang tak tertandingi. Karena merupakan karunia dari Allah. Bahkan sampai menyebabkan orang itu betah berlama-lama duduk bersila jam-jam. Wah, nikmat. Apalagi yang menyampaikan betul-betul menjelaskan secara gamblang dan detail tentang ilmu-ilmu. Ya, tak tahu. Harap juga. Nah, harap juga. Ilmu apa lah? Ya, gak usah kita bandingkan. Memang gak bandingannya. Ya. Jadi kalau ada yang tumpah pikiran kacau, banyak urusan sing hadiri majelis ilmu, barakallahu. Perhatikan baik-baik ilmu yang disampaikan. Rasapi. Ya, maka pasti akan mendapatkan ketenangan setelah itu. Tapi dengan catatan ilmu yang disampaikan bukan atas nama agama, tapi betul-betul ilmu agama Islam ini, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami dengan benar berdasarkan pemahaman para sahabat dan para pengikut mereka yang istiqomah di atas agama. Jadi kalau ada orang setelah belajar agama tambah stres, tambah kacau, pikirannya tambah bingung, tapi yang dipelajari itu ada sesuatunya. Itu mungkin mengatasnamakan ilmu agama, tapi sebetulnya itu bukan ilmu agama, bukan ilmu Al-Quran wa Sunnah. Ya, ilmu yang lain yang diatasnamakan agama. Ya, mengajarkan tindakan anarkis, teroris, ya, atau bahkan penolakan sifat-sifat Allah, ya,
pengurangan rukun-rukun iman akan rukun Islam. Akan mengajarkan untuk meninggalkan syariat Islam. Ya, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah. Dan semacam itu bukan namanya ilmu. Malah tambah kacau pikiran orang, tambah asa dan gelisah. Nah, ini keutamaan yang pertama, Masya Allah. Orang yang betul-betul masih di atas fitrah akan merasakan ketenangan itu. Lebih tenang seorang itu mendapatkan ilmu agama, menguasai ilmu agama, melebihi ketenangan orang itu memangku ya uang sebanyak-banyaknya kemampuan melebihi ya melebihi orang mangku uang banyak seluruh ya hati tenang ya nah sesaat habis puasa ya mau sekolah kemana uangnya ya nah sekolah boleh gak tenang tidur gak nyenyak kenapa lemarinya ternyata hanya pakai slot saja nah hanya mikir bagaimana caranya ya di lemari kecil bisa diambil diangkat ya dibuka kemana ya dibawa ke bank banknya jauh nah perjalanan ke sana hanya perampok elit dan lain sebagainya ya pokoknya tidak tenang ya nah kalau ilmu agama kuasai itu terlelap ya minyak nah siapa yang bisa nyuri nggak usah dijaga malah kita yang akan dijaga oleh ilmu itu ya nah sebagaimana saat ini telah dikatakan oleh para ulama ya bahwasanya ilmu itu lebih menenangkan jiwa daripada harta di antaranya kalau harta itu kita yang mikir untuk menjaganya sementara ilmu kita kalau usah untuk menjaganya itu ilmu itulah yang menjaganya nah keutamaannya kuat wa ghasiyatuhu rahmah. Orang yang menuntut ilmu agama sekali lagi saya sampaikan ilmu agama yang dimaksud dia ilmu Al-Quran wa Sunnah ya ala fahmi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat rahmat. Dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah memberi rahmat seseorang, sudah menyayangi seseorang, apapun permintaan orang itu mustajab, mudah dikabulkan oleh Allah. Kalau Allah sudah menyayangi seseorang, maka Allah akan selalu menjaga orang. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Orang yang menuntut ilmu agama, nah, diliputi oleh malaikat. Yang dimaksud diliputi oleh malaikat itu ialah Barakallahu majlisnya dihadiri oleh malaikat dalam jumlah yang besar. Ya. Sehingga yang ada ialah barokah. Seton menjauh dari majlis-majlis ini.
Yang mendekat ialah para malaikat. Ya, Masya Allah. Di majlis yang sangat dibenci syaitan ialah majlis ilmu. Dan majlis yang paling dicintai oleh para malaikat ialah majlis ilmu. Kena ridho dengan apa yang dipelajari, yakni Al-Quran wa Sunnah ala kami sahabat radhiyallahu taala. Ikut malaikat itu ikut duduk pada majlis meliputi mereka-mereka yang sedang belajar ilmu. Kita tidak melihatnya, tapi kita yakin, hakul yakin, karena ini ialah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dari beliau. Nah, ini keutamaan. Lain kalau belajar ilmu selain ilmu agama, malaikat gak ikut itu. Setan, ikut. Ya. Apalagi kalau majlis ilmunya di masjid macam ini, Masya Allah, ya, malaikat tambah senang. Oleh sebab itu dalam hadis ini disebutkan fi baitin min buyutillah. Di salah satu rumah Allah. Nama Allah ialah masjid. Utamaan majlis ilmu yang di masjid. Kemudian pada ketika Allah keutamaan mempelajari ilmu agama yang keempat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Allah memuji orang-orang yang menuntut ilmu agama di hadapan para malaikat yang ada di sisi. Mendapat pujian dari seseorang yang merupakan apa ini? Penghargaan, ya kan? Mendapat pujian dari orang spesial merupakan penghargaan yang sangat diharapkan. Mendapatkan penghargaan dari orang terkenal dan berkedudukan merupakan sesuatu yang diimpikan. Nah, itu di dunia dapat pujian dari presiden begitu, wah, langsung kita baru presiden Indonesia. Ternyata pujiannya dari kepala negara, mancanegara. Wah, sabar. Kecil kepalanya ya. Nah, merupakan popularitas yang sangat dicari banyak orang ya. Karena tentunya kepala-kepala negara itu kalau memuji seseorang ya, berarti itu orang ini memang patut dipuji ya. Kalau yang muji ialah banyak. Nah, bagaimana? Kalau yang memuji itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat, memuji, menyebut kebaikan orang-orang yang sedang menuntut ilmu di hadapan para malaikat, sesuatu yang merupakan kebanggaan yang tak ternilai harganya. Ya, hanya untuk orang yang belajar ilmu agama. Kalau belajar ilmu agama, Allah tidak menyebut kebaikan mereka di depan para malaikat, sekalipun berhasil melakukan penelitian ilmiah atau penemuan-penemuan yang ilmiah yang sebelumnya belum ditemukan, yang cukup menggemparkan dunia tapi tidak menggemparkan arsy Allah dan apa yang ada di sekitar langit, kecuali orang yang sedang belajar ilmu apa ini? Nah, saya nggak bawa kemana-mana, ini hati ya.
tentang ilmu agama, ilmu kitab dan sunnah. Ya. Baik. Empat. Masih banyak lagi keutamaan yang lain. Seandainya tidak disebutkan keutamaan mempelajari ilmu agama kecuali 4 keutamaan ini saja, sudah cukup bagi orang itu untuk bangga dan senang, serta merasa nyaman belajar ilmu agama. Nah, nggak peduli celaan orang yang mencela, ejekan orang yang mengejek, ya, peremehan orang yang meremeh, ya, karena yang memuji ialah Allah Rabbul Alam, ya, saya nggak butuh pujian Anda, nggak butuh celaan Anda, ya, saya hanya butuh pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ini didapat, maka secara otomatis keutamaan itu akan kita dapatkan di dunia. Umat manusia juga akan mengenal dan menyebut kebaikan orang yang menuntut ilmu agama. Apalagi menguasainya dengan baik. Bukan satu contoh saja. Ya. Imam Syafi'i, salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang keilmuannya diakui haigawan berlawan, sodorkan kepada masyarakat. Al-Imam Syafi'i rahmatullah. Nah, apa tanggapan mereka? Bahkan kata-kata hikmah dan mutiara dari Al-Imam Syafi'i rahmatullah selalu sedikit berjalan. Macam sudah lama matinya masih sebut-sebut. Ya. Itu kalau iman. Ya. Bandingkan dengan orang yang menguasai selain ilmu agama. Tingkat ujian masyarakat atau umat manusia sangat jauh berbeda. Akan ada yang pro dan kontra. Akan ada yang mencela. Kalau tahu, belum. Ya. Hanya ilmuwan ya menemukan istri atau apa hanya nggak kenal. Ya, kalau kenal kemudian dilihat bagaimana agamanya, bagaimana perilakunya, ini terusak juga. Ya. Ini keutamaan mempelajari ilmu agama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Barakallahu. Jadi sekali lagi, hendaknya kita merasa tenang, nyaman dan bangga bisa belajar ilmu agama. Ya, tak kenal usia selama nyawa masih di kandung badan, masih ada kesempatan untuk mempelajari. Barakallahu. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini. Disyariatkan untuk memakmurkan masjid Allah dengan kajian-kajian keagamaan yang bermanfaat dan menghindarkannya dari kajian-kajian yang bertentangan dengan syariat. Nah, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, atau mempelajari dan mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran, ya. Nah,
atau yang semisal. Di masjidnya jangan dibikin sepi, hanya untuk sholat saja. Lah, kalau pakai sholat 5 waktu saja sudah lumayan, tapi hendaknya dimakmurkan dengan memperbanyak kajian-kajian keagamaan yang bermanfaat dan menghindarkan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan baik syariat. Karena masjid ini dibangun untuk beribadah kepada Allah, mentaati Allah, bukan tempat untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bangun masjid yang besar juga pakai, ya, tidak dipakai untuk sholat 5 waktu, hanya dipakai untuk sholat maghrib saja. Ya, itu pun sholat maghribnya hanya beberapa orang saja. Apa besar-besar masjidnya? Nah, apa yang dibanggakan bangunannya? Jangan sampai seperti ini. Ya, sholat 5 waktu semarakkan, kajian-kajian ilmiah semarakkan. Ya, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka itu menggunakan masjid tidak sekedar untuk sholat 5 waktu, tapi untuk menyampaikan agama ini, mendakwakannya, bahkan untuk musyawarah, mengurus urusan umat. Betul, masjid itu merupakan istana bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Bukan berarti bangun masjid laksana istana. Enggak, maksudnya tempat berkantornya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam menjalankan dakwah ilallah. Nah, begitu. Sehingga kita jumpai masjidnya betul-betul barokah. Ya, tidak ada waktu kecuali pasti di masjid itu ada kegiatan. Ada yang baca Quran, ya, ada yang sholat sunnah, ada yang belajar ilmu Al-Quran, ada yang belajar hadis, dan sebagainya. Ya, nah, insyaallah kalau itu kita amalkan, maka harkah yang akan kita dapat. Nah, selanjutnya faedah yang ketiga. Dalam hadis ini terdapat pelajaran yang bisa kita ambil bahwa amal soleh itu tidak ada sangkut pautnya dengan nasab orang tua atau nenek moyang. Wa man qata'a fi amali la yusalli nasab. Orang yang amalannya jelek, dia dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun bapaknya orang baik atau berhormat. Jadi dasarnya itu enggak bisa berubah kejelekan menjadi kebaikan, ya. Maksiatan yang dilakukan oleh seseorang dinilai sebagai maksiatan. Tidak kemudian dikatakan amal soleh hanya karena bapaknya adalah orang yang berhormat. Nah, sehingga nanti di akhirat semuanya akan menghadapi amalnya sendiri-sendiri. Ya, tidak bisa membawa nama bapaknya, kakeknya, neneknya, atau nenek moyang. Ya Allah, masa enggak kasihan sama saya? Ya Allah, bapak saya ulama. Bapakmu ulama. Ahli mahasiswa. Ya.
Ya Allah, amalan jelek saya banyak ya Allah. Masa tak diampuni ya Allah? Lihat bapakku ulama, kakekku ulama, nenekku jahiyah. Keluarga soleh semua. Saya yang jelek ya Allah. Ya, kasihani aku ya. Kalau di dunia ya mungkin. Di akhirat nanti, kalau Allah nggak menghadapi, juga akan diampuni. Hanya lantaran dari kalangan keluarga baik-baik. Nah, satu. Jadi ilmu amalan seseorang itu tidak ada sangkut pautnya dengan lain. Nasab. Wa man fata'a fi amali lam yusbi nasab. Faham? Hadis selanjutnya yang ke-74. Wa fil musnad was sunan, dan disebutkan dalam musnad dan sunan, musnad Imam Ahmad, sunan At-Tirmidzi wan Nasa'i, hadis, sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW sabda, Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu agama karena ridho dengan apa yang dilakukannya. Wal ahaditsu fi dzikri alim salat kasratun jiddan. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang malaikat yang diputi atau meridhai orang yang ilmu banyak sekali. Ini terkait dengan keimanan terhadap malaikat. Ya, malaikat itu sangat senang, sangat cinta kepada orang yang menuntut ilmu agama. Ya, sampai meletakkan sayapnya. Ya, malaikat meletakkan sayapnya. Nah, bahwa itu tanda hormat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Karena senang dan beridho dengan apa yang sedang dituntut atau sedang dicari oleh orang itu, yakni ilmu agama. Insyaallah sampai dihormati sama malaikat. Ya. Tidak dihormati manusia, tidak apa-apa. Allah memujinya. Malaikat menghormatinya. Itu tadi keutamaan yang kelima. Ya. Berarti majelisnya diliputi oleh malaikat. Dipenuhi oleh malaikat. Yang kelima ini, malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Yakni menghormati orang yang menuntut ilmu. Karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu. Ya, sampai sayapnya diletakkan. Sayapnya kan bisa penuh. Oh, bisa masuk masjid. Ya, bisa datang kalau tempatnya sangat baik. Nah, kalau malaikatnya banyak, itulah kekuasaan Allah. Ya. Kekuasaan Allah, malaikat itu bisa rupa-rupa tentu. Ya, baik. Dengan demikian, ya para bidina al-Fatihullah, hadis yang ke-14 ini mengakhiri kajian kita tentang al-imanu bil malaikah, mengimani malaikat. Adapun selanjutnya ini terkait dengan beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, khususnya ialah Al-Qur'anul Karim dan penjelasnya, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita buka tanya jawab karena tadi ada yang perlu disampaikan sambil menunggu ada di sana. Ya. Nah, barakallahu. Apakah ada tentang sunah-sunahnya di dalam sunah-sunah kata-kata apa itu? Nah, hukum asal buka itu boleh setiap saat. Adapun larangan di hari-hari tertentu atau anjuran tanggal-tanggal tertentu terlebih. Nah, membutuhkan dalil, ya, dan riwayat yang sahih. Nah, terlebih itu untuk mendalaminya butuh kajian khusus karena memang terjadi perbedaan penilaian riwayat itu. Khususnya tanggal-tanggal khusus yang diutamakan berpegang di situ, ya. Nah, terlebih Allah Ta'ala bersuara. Tapi kalau hasil eksperimen atau kajian dan penelitian Praktikum, nah ini kerja apa ini? Kesimpulan, ya. Kalau sehari apa itu? Tahun kan kurang bagus, ya. Kecuali kalau darurat, ya. Bagus hari Kamis. Lain, ya. Allah Ta'ala bersuat itu hasil eksperimen, ya. Kenapa begitu sebabnya, ya. Saya kurang memahami tentang urusan pekan, ya. Nah, tak pengalaman dalam memekam, ya. Banyak yang menggeluti, tapi saya sendiri tidak menggeluti, ya. Sehingga bisa menjelaskan secara tuntas tentang masalah kami itu. Ya, kalau kita tanya titik-titik mana yang harus dipekam, sabar. Pas alu ala fikri kutub belakang. Tanyakan ahli tekam. Sudah masalah itu, ya. Allah Ta'ala. Agar ya, keutamaan yang 4 tadi itu apa untuk umum syariat ilmu agama tentang, sedangkan di sini himbuyutilah terkhusus untuk himbuyutilah belajar, duduk bermajelis membaca Al-Quran itu tadi himbuyutilah atau di lain tempat. Ya. Jadi ini tentang keutamaan belajar ilmu agama. Tidak terkait dengan tempat, tapi khususnya di masjid. Ya. Nah, jadi bukan berarti kalau belajar ilmu agamanya di kelas misalkan nggak dapat keutamaan semacam ini. Lah, hanya saja ini menjelaskan keutamaan khusus keafdolan. Belajar ilmu agama di masjid sama di kelas lebih utama di mana? Masjid. Tapi sama-sama terpuji ada Allah, sama-sama mendapatkan keutamaan. Ya, nah, karena tidak disebutkan dalam hadis ini harus di salah satu rumah Allah. Cuma mengkhabarkan tentang kebiasaan kelompok orang yang menggunakan masjid Allah untuk mempelajari apa ini? Agama. Jadi tidak menafikan belajar di tempat yang lain. Ya, wallahu ta'ala as-shawab.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.